Suatu hari, salah satu cucu dari keluarga terkaya di dunia, sekaligus anak dari wakil presiden Amerika Serikat, tiba-tiba hilang di Papua beberapa dekade lalu. Kabar menyimpulkan, ia dimakan oleh suku kanibal yang ada di Papua sebagai bentuk balas dendam. Resources of the civilized world are employed in the search for the explorer son of New York's Governor Nelson Rockefeller. An expedition seeking primitive art brought 23-year-old Michael Rockefeller into the remote region where the water is infested with sharks and crocodiles. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu kisah nyata penuh misteri dari kematian Michael Rockefeller. Pemilik nama lengkap Michael Clark Rockefeller ini adalah salah satu cucu Raja Minyak Amerika Serikat. Namun, ia dinyatakan hilang pada tanggal 18 November 1961 saat berada di Papua yang kala itu masih disebut Nugini, Belanda. Ia ke sana dengan tujuan mengumpulkan ukiran kayu dari suku Asmat yang rencananya akan dipajang sebagai karya di Museum Seni Primitif milik ayahnya. Michael Rockefeller lahir 18 Mei 1938. Ia bukanlah sembarang pria. Dalam darahnya mengalir garis keturunan orang-orang penting di Amerika Serikat. Dia adalah anak kelima dan bungsu dari Gubernur New York dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat yang ke-41, Nelson Rockefeller. Dia juga adalah cucu dari pengusaha minyak terkenal Amerika, John D. Rockefeller Jr., yang dinobatkan sebagai salah satu pria terkaya di dunia. Sekaligus, ia adalah cicit dari salah satu pendiri Standard Oil, John D. Rockefeller. Michael sendiri memiliki saudara kembar bernama Mary. Tak hanya beruntung lahir dari keluarga kaya raya, ia juga ternyata mewarisi otak yang cerdas dan berprestasi. Sempat bersekolah di The Buckley School di kota New York. Namun, kemudian ia memilih pindah hingga lulus dari Akademi Phillips Exeter di New Hampshire. Semasa sekolah, Michael sempat menjadi ketua OSIS dan menjadi pegulat di masa kuliahnya. Tak hanya itu, ia kemudian lulus cum laude di Universitas Harvard dengan gelar Bachelor of Art dengan mengambil jurusan sejarah dan ekonomi. Pada tahun 1960, ia sempat bergabung di Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas selama 6 bulan. Hingga akhirnya, Michael memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard. Kala itu, ia benar-benar tertarik untuk belajar antropologi mengenai suku Dani di Nugini, Belanda, yang saat ini telah menjadi provinsi Papua di Indonesia. Ekspedisi ini bertujuan untuk memfilmkan Dead Birds, sebuah film dokumenter etnografis yang diproduksi oleh Robert Gardner, dan Rockefeller diminta untuk bertugas sebagai perekam suara. Namun, alih-alih fokus menyelesaikan tugasnya, ia justru beralih mempelajari suku Asmat yang berada di wilayah selatan Papua. Namun Michael tak lupa berkirim surat kepada keluarganya. Ia terus bercerita bahwa meski melelahkan, namun ia menjalani waktu yang menyenangkan di sana. Baginya, suku Asmat seperti puzzle besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan yang membuatnya penasaran. Hingga pada suatu hari, saat sedang mengumpulkan data etnografi di sana, perahu yang Michael tumpangi tiba-tiba terbalik dan dinyatakan hilang. Hari itu, tanggal 17 November 1961, Michael dan salah seorang antropolog asal Belanda, Rand Wosing, menggunakan sampan selebar 12 meter untuk mengarungi laut. Sampannya berjalan pada jarak sekitar 5 km
dari tepian pantai saat tiba-tiba sampan itu bocor dan terbalik. Dua pemandu lokal yang menemani mereka sempat meminta bantuan, namun sayang terlambat. Mereka pun hanyut nyaris 2 hari lamanya. Saat itu, mereka sudah berada sejauh 19 km dari pantai. Namun, Michael dan Rene yakin masih bisa berenang dan mencapai pantai untuk mencari tempat yang aman. Rene akhirnya diselamatkan keesokan harinya. Namun, Michael ternyata tak pernah ditemukan. Sebagai sosok penting, hilangnya Michael kala itu menggemparkan dunia. An expedition seeking primitive art brought 23-year-old Michael Rockefeller into the remote region where the water is infested with sharks and crocodiles. The New York Times terus membagikan kabar terbaru terkait pencarian Michael kala itu yang mengerahkan berbagai pihak, mulai dari pencarian menggunakan helikopter, pesawat, kapal, dan ribuan masyarakat lokal. Setelah bertahun-tahun, meski jasadnya tak pernah ditemukan, akhirnya Michael dinyatakan mati secara hukum pada tahun 1964. Namun, kisah ini masih menyimpan sejuta misteri yang membuat banyak warga dunia bersimpati dan penasaran. Ada yang meyakini bahwa Michael sebenarnya tenggelam akibat kelelahan. Ada juga yang mengatakan ia diserang oleh buaya atau hiu. Namun, ada beberapa orang yang amat yakin bahwa Michael mungkin telah dibunuh dan dimakan oleh orang-orang suku Asmat. Karena kala itu, praktik perburuan kepala dan kanibalisme masih marak dilakukan di beberapa wilayah Asmat sebagai ajang balas dendam. Bukan tanpa alasan, sebab salah satu wilayah yang paling memungkinkan untuk dijangkau Michael setelah hanyut adalah pantai Otsjaneb di Kabupaten Asmat. Para tetua wilayah itu telah dibunuh oleh polisi Nugini Belanda pada tahun 1958 yang membuat banyak orang yakin itu menjadi alasan bagi orang-orang Asmat membalas dendam kepada orang-orang kulit putih yang datang. Dan siklus balas dendam suku Asmat yang telah menjadi tradisi di Papua adalah dalam bentuk kanibalisme atau perburuan kepala. Berikut adalah beberapa buktinya. Pada tahun 1969, jurnalis Milt McLean bahkan sampai melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki hilangnya Michael. Dari beberapa bukti yang ia temukan, Milt McLean amat yakin bahwa sebenarnya Michael telah dibunuh. Lalu pada tahun 1978, seorang ahli geologi Kanada yang kebetulan mengunjungi Asmat bertemu dengan seorang misionaris bernama Otto Koenig. Sang misionaris itu ternyata menemukan arloji dan kacamata Michael, sehingga ia menjadi amat yakin bahwa Michael sebenarnya telah dibunuh dan dimakan. Tak hanya itu, penulis Paul Tuhi juga mengklaim bahwa pada 1979, Ibu Rockefeller menyewa seorang detektif swasta. Detektif itu menemukan tengkorak 3 lelaki yang diklaim suku Asmat sebagai tengkorak kulit putih yang pernah dibunuh di sana. Untuk mendapatkan tengkorak itu, sang detektif harus membarternya dengan mesin kapal. Di New York, sang detektif lalu menyerahkan tengkorak-tengkorak itu kepada keluarga Rockefeller yang yakin bahwa salah satunya adalah tengkorak dari Michael. Hanya saja, pihak keluarga tidak pernah memberikan komentar mengenai kabar itu. Sepertinya mereka memilih untuk menutup mulut. Sementara itu, dalam film dokumenter berjudul Keep the River on Your Right, Tobias Niebaum, seorang antropolog dan pembuat film, mengaku pernah berbicara dengan para kanibal Asmat yang mengaku menemukan Michael di tepi sungai lalu memakannya. Dan bukti paling kuat ditulis oleh Carl Hoffman yang menerbitkan buku berjudul Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism,
and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art. Ia beberapa kali melakukan kunjungan ke desa-desa di daerah sana dan mendengar beberapa cerita tentang orang-orang Osjaneb yang membunuh Michael. Beberapa di antara mereka mengaku jika sebenarnya sempat terjadi perdebatan yang keputusan akhirnya adalah Michael harus dibunuh. Namun, tak lama setelah membunuh Michael, warga-warga di sana terjangkit wabah kolera. Mereka percaya bahwa itu adalah karma karena membunuh Michael. Dari semua bukti ini, apakah kamu juga yakin bahwa sebenarnya Michael adalah korban balas dendam dari suku Asmat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan buat kamu yang punya cerita misteri ataupun horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya.